warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Safitri, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah artikel mengenai COVID-19. Penasaran? Yuk cek videonya. Oke, di sini saya akan menjelaskan artikel tentang coronavirus atau COVID-19. Nah, COVID-19 ini merupakan salah satu jenis dari coronavirus, di mana coronavirus itu adalah virus pernafasan yang penularannya antar individu dengan individu lain, dan juga adanya kontak langsung antara individu satu dengan individu yang lain. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tahap awal pandemi corona ini berkembang di Wuhan, China. Nah, di mana virus ini menyebar melalui reservoir hewan di China itu. Nah, China sudah mengambil berbagai langkah guna mengurangi penyebaran dari COVID-19 ini. Misalnya seperti mengurangi kontak antar manusia dengan manusia lain. Nah, kasus ini pula kita ketahui sudah dimulai dari sekitar akhir tahun 2019. Nah, kasus ini terus berkembang sampai tahun 2020. Kemudian, akibat penyebaran COVID-19 ini menyebar sangat cepat dan seluruh dunia sudah terkena dampak dari COVID-19 ini, maka banyak otoritas kesehatan di berbagai negara itu perlu adanya panduan bagaimana cara terbaik untuk menangani virus ini. Dan juga kita ketahui banyaknya rumah sakit yang kewalahan menangani kasus ini. Oleh karena itu, Universitas Australia Barat melakukan penelitian terhadap seberapa efektifkah social distancing tersebut. Dan metode penelitian mereka lakukan adalah menggunakan data transmisi COVID-19 dari sumber wabah di Provinsi Hubei, China, yang dikumpulkan sebelum aktivitas langkah-langkah penahanan mengadaptasi model simulasi berdasarkan individu yang telah mapan dari kota Newcastle, Australia, dengan populasi 272.409. Model ini secara eksplisit mewakili setiap rumah tangga, tempat kerja, dan sekolah dalam komunitas dan perpindahan individu di antara mereka ketika mereka pindah dari rumah tangga ke sekolah dan tempat kerja dalam siklus siang hari, kemudian kembali ke rumah tangga mereka dalam siklus malam hari, dan setiap hari dibagi menjadi satu hari dan periode malam. Model ini mewakili pola kontak individu ke individu sedetail yang disediakan oleh sumber data untuk secara akurat menggambarkan bagaimana pergerakan individu yang memungkinkan penularan virus menyebar di wilayah geografis. Nah, model ini telah digunakan sebelumnya untuk mengevaluasi efektivitas dari pengendalian penyakit menular alternatif dan strategi penahanan termasuk penjajaran sosial, vaksinasi, dan pengobatan obat antivirus dalam pengaturan Australia. Lalu, langkah-langkah jarak sosial atau social distancing yang dilakukan yang pertama ialah sekolah ditutup. Sekolah ditutup ini dalam arti siswa-siswa tidak ada yang datang ke sekolah dan pembelajaran dilakukan di rumah, bisa via online dan lain sebagainya. Kemudian ada juga home at work, jadi segala aktivitas pekerjaan dilakukan dari rumah, tanpa kecuali instansi-instansi yang benar-benar dibutuhkan dalam suatu negara. Kemudian isolasi kasus. Nah, isolasi kasus ini bisa dari orang yang sakit itu sendiri diisolasi agar penyebaran COVID-19 ini tidak menyebar, dan juga orang sehat harus diisolasi, karena kita tidak pernah tahu siapa yang terinfeksi dari COVID-19 itu. Makanya, isolasi ini sangat diperlukan dalam social distancing ini untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, adapun juga physical distancing atau kontak fisik antara satu orang dan orang lain. Karena penyebaran ini melalui benda, jadi kontak fisik dihindari dari aktivitas masyarakat. Berdasarkan metode-metode yang telah dilakukan, data-data yang sudah didapatkan, telah terbukti bahwa efek besar dari social distancing ini dapat mengurangi jumlah orang yang terinfeksi dalam situasi pandemi seperti ini. Di mana hasilnya menunjukkan metode yang dilakukan, waktu dan kekuatan
Langkah-langkah social distancing memiliki efek besar yang mengurangi jumlah orang yang terinfeksi dalam situasi pandemi. Pada kenyataannya, kecil kemungkinan kedatangan awal kasus infeksi ke suatu komunitas akan teridentifikasi dalam beberapa hari. Nah, di mana hasilnya menunjukkan juga bahwa dua tindakan social distancing yang terpisah ini sangat efektif, yaitu isolasi kasus dan juga pengurangan 70% dalam kontak di seluruh masyarakat. Jadi, berdasarkan artikel ini telah dibuktikan bahwa social distancing ini sangat mempengaruhi pengurangan penyebaran dari COVID-19, dan yang sangat ditekankan lagi adalah isolasi dan juga pengurangan kontak antar satu orang dan orang lain atau mengurangi aktivitas antar individu dengan individu lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.